Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah adik-adik semuanya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sintesis protein pada tahapan transkripsi. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah proses translasinya, yang mana proses ini mengalami 3 tahapan juga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi juga. Namun sebelum kita mulai materi pembelajarannya, seperti biasa, kakak akan selalu mengingatkan untuk adik-adik semuanya agar terus menjaga kesehatan kita, supaya kita terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, selalu pakai masker ketika kita ingin bepergian keluar, dan hindarilah kerumunan yang tidak ada manfaatnya, supaya kita semuanya terhindar dan dari virus yang tidak kita inginkan ini. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mulai membahas tentang translasi. Maka dari itu, simak video ini baik-baik ya, sampai selesai nantinya. Translasi adalah proses penerjemahan pesan genetik berupa kodon di sepanjang molekul mRNA menjadi asam amino yang sesuai. Selama proses translasi berlangsung, diperlukanlah komponen-komponen sebagai berikut. Pertama ada namanya tRNA yang membawa asam-asam amino sesuai dengan kodon mRNA. Yang kedua, enzim aminoasil tRNA sintase yang menggabungkan antara tRNA dengan asam amino. Yang ketiga, ribosom untuk memudahkan pemasangan antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama proses sintesis protein. Translasi terdiri atas 3 tahap, yaitunya inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pertama, inisiasi. Ribosom kecil berikatan dengan mRNA. Selanjutnya, tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC yang berpasangan dengan kodon AUG pada rantai mRNA. Kodon tersebut mengkode asam amino metionin. Kodon AUG berperan sebagai start codon yang memberi sinyal dimulainya translasi. Ribosom besar berikatan dengan mRNA sehingga terbentuk kompleks inisiasi yang lengkap. Yang kedua, tahapan elongasi. Kodon mRNA berikatan dengan antikodon tRNA yang membawa asam amino yang sesuai. rRNA dari ribosom besar mengatalisis pembentukan ikatan peptida untuk menggabungkan polipeptida dengan asam amino yang baru. Setelah asam amino berikatan dengan polipeptida, tRNA keluar dari ribosom. Peristiwa ini berlangsung sampai terbentuknya polipeptida sesuai dengan kode pada kodon mRNA. Nah, itulah tahapan elongasinya. Yang ketiga, tahapan terminasi. Elongasi berakhir ketika ribosom mencapai kodon UAA, UAG, atau UGA. Ketika kodon tersebut berfungsi memberi sinyal
untuk menghentikan translasi atau stop codon. Polipeptida yang terbentuk melepaskan diri dari ribosom dan menuju sitoplasma. Nah, satu atau beberapa polipeptida akan terlipat dan terbelit membentuk konformasi atau bentuk 3 dimensi yang sudah spesifik. Dimulai dari sinilah terbentuk protein yang siap digunakan untuk aktivitas sel. Sebagian besar protein yang disintesis dalam ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol. Misalnya, enzim-enzim dalam proses metabolisme yang berlangsung di dalam sitosol. Sementara itu, protein yang disintesis dalam ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma biasanya berperan untuk membungkus organel atau dikirim keluar sel. Nah, berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel, protein ini dapat dibedakan menjadi 2 lagi. Ada namanya protein struktural dan ada juga protein fungsional. Apa sih beda keduanya? Nah, pertama, protein struktural. Protein struktural adalah protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel. Misalnya, membentuk sitoskeleton dan membran plasma. Kedua komponen sel tersebut merupakan komponen penting untuk memberi serta mempertahankan bentuk sel. Contoh protein struktural yaitunya aktin dan tubulin yang membentuk sitoskeleton. Ada juga protein perifer dan protein integral yang menyusun membran plasma. Nah, selanjutnya ada lagi namanya protein fungsional. Protein fungsional adalah protein yang berperan melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam sel. Misalnya, homeostasis, imunitas, metabolisme, dan transportasi zat. Protein fungsional dapat berupa enzim dan juga hormon. Nah, berikut ini ada beberapa contoh protein fungsional dan juga fungsinya. Pertama, ada namanya hemoglobin atau Hb. Berperan dalam atau berfungsi untuk mengikat O2 dan CO2 dalam darah. Yang kedua, enzim. Berfungsi untuk mengatalisis reaksi biokimia di dalam tubuh. Yang ketiga, protein. Untuk mengatur homeostasis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Kemudian, kolagen untuk menguatkan jaringan ikat pada kulit, tulang, ligamen, dan tendon. Selanjutnya, protein pertahanan. Jelas yang namanya pertahanan adalah untuk mempertahankan tubuh kita, yaitunya untuk imunitas tubuh. Selanjutnya, protein reseptor, yaitunya untuk merespon sel terhadap rangsang kimiawi. Nah, adik-adik semuanya, itu materi kita tentang translasi pada video kali ini. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini terus berkembang menjadi channel-channel yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan kita yang lainnya, agar mereka semuanya tahu juga apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kita selalu menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita, agar kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini.
dengan cara rajin-rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan hindarilah perkumpulan atau kerumunan yang tidak ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.